Bina Iman Anak, Paroki Serpong, Gereja Santa Monica. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk kita bina iman bersama. Tema hari ini adalah Yesus harapan kita. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, di manakala namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Halo, namaku Riri. Aku Bia dari lingkungan Bonifasius wilayah 18. Salam kenal dan sehat selalu ya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh harapan terbesar dari keluargaku. Ini kisahnya, kisah dari kakakku. Aku mempunyai kakak bernama Cita. Kakakku sampai sekarang belum bisa berjalan. Menurut cerita dari kedua orang tuaku, kakakku mengalami lemah motorik yang disebabkan oleh penyakit hidrosefalus dan tumor astrositoma. Waktu umur 2 tahun, perjuangan orang tuaku sangat luar biasa. Saat itu, orang tuaku sedang bahagia-bahagianya memiliki seorang anak. Tetapi ketika umur 2 tahun, kakakku diketahui menderita hidrosefalus dan tumor otak yang menyebabkan kakakku tidak bisa berjalan lagi. Segala usaha pengobatan dilakukan bahkan dengan biaya yang tidak sedikit. Sementara orang tuaku tidak cukup memiliki biaya untuk melakukan pengobatan operasi besar untuk yang harus dilakukan untuk kakakku. Syukur pada Tuhan, relasi yang baik dalam komunitas umat Allah di lingkungan Santo Gabriel saat itu sungguh membantu kesulitan yang dialami kedua orang tuaku. Cinta kasih, solidaritas, persatuan dan persaudaraan untuk saling terikat sebagai keluarga begitu tampak. Sehingga kesulitan yang dialami oleh kedua orang tuaku cukup teratasi. Kakakku akhirnya mendapatkan pengobatan yang baik dan mendapatkan operasi pengangkatan tumor serta pemasangan vaipisan di kepala. Dilakukan di RS Pantai Indah, Kapuk oleh tim Dokter Bedah Syaraf Satya Negara dan Dokter Yu. Berkat bantuan doa-doa umat Allah, juga bantuan materi dan biaya yang dibutuhkan kakakku, kehidupannya terselamatkan dan sehat sampai sekarang meskipun kakakku hanya menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Ternyata lagu tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tak kurang lebar untuk mendengar, itu memang benar adanya. Dan mengimani Tuhan Yesus, maka harapan selalu ada. Terima kasih, ini kisahku. Mana kisahmu? Tuhan memberkati kita semua. Dadah.
Salam teman-teman, salam sehat. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya, Bina Iman. Gimana, sehat semua? Ya, sehat semua ya, salam sehat. Tetap semangat ya di pandemi ini. Tadi Kakak Christine sudah membacakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Hari itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Penyembuhan itu dilakukan Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus itu punya kuasa. Dan Yesus itu tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan kepada seorang yang sakit kusta tadi, sehingga dia memberikan sebuah kesembuhan. Saat itu sebenarnya Yesus bilang ke yang sembuh, "Jangan beritahu ya ke yang lain, tapi pergilah kamu kepada imam." Tapi ternyata dia menyampaikan ke semua orang, sehingga tersebarlah bahwa Yesus itu telah menyembuhkan dia. Adik-adik, kadang-kadang kita suka berjanji kan sama teman kita yang sedang sakit, "Nanti aku akan doakan kamu ya." Tetapi ternyata kita tidak mendoakannya. Adik-adikku yang baik, kita harus membiarkan Roh Kudus berada di dalam hati kita, supaya setiap apa yang kita janjikan kepada saudara kita, teman-teman kita akan tepati, karena Roh Kudus akan menggerakkan hati kita. Nah, adik-adik yang baik, demikian penjelasan hari ini. Kalau Yesus tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus bisa memberikan belas kasihan kepada teman-teman kita yang sedang sakit, yang punya masalah, yang miskin, dan yang mengharapkan pertolongan kita. Bukan hanya sebagai materi, tapi doa saja kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Demikian adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Semoga semua adik-adik bisa tetap sehat, tetap semangat, dan belajar dengan baik di rumah. Dan kakak doakan semoga kalian semua tambah pintar, tambah sehat di era pandemi ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, ketika kita senang, sedih, sehat, sakit, berani, atau takut, pasti ada Tuhan yang selalu menemani dan bisa kita andalkan. Jadi, jangan lupa untuk selalu berharap kepadanya dengan berdoa, baca kitab suci, dan berbuat baik ya. Tuhan memberkati. Hai guys, namaku Shalom. Aku sekolah di St. John. Aku dari dia Matoyu Melius. Hanya aku mau warnain ini tentang Tuhan Yesus sama orang sakit kusta. Tungguin ya. Dan aku mau warnain ini, warnanya warna yellow. Ini warna brown ya, sedikit. Bajunya warna red.
Ini sudah warna plat ya. Tapi sama kanannya tuh mau warnain brown juga. Dan gambarnya udah finish guys. See you guys. Bye. Untuk adik-adik Bia besar, yuk bermain kitab suci. Nanti kalian bisa klik tautan yang akan dikirimkan oleh kakak. Jaga kesehatan ya. Mari kita tutup Bina Iman hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh menghayati dan meneladan cinta kasih-Mu. Semoga kami senantiasa dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.